mungkin kita itu harus menolong orang yang zalimi. Nah, di sinilah Rasulullah kemudian mengatakan, cegahlah orang yang zalim untuk tidak berbuat sesuatu yang zalim. Artinya kita punya kewajiban untuk mencegah kezaliman, dan ketika kita melihat ada orang yang menzalimi, kita harus juga proaktif melakukan tindakan dalam rangka mencegah orang yang menzalimi itu menjadi orang yang berbuat zalim, di samping kita menolong orang yang tengah dizalimi. Dan itulah sesuatu yang kemudian dijelaskan oleh para ulama dengan penjelasan yang sederhana. Menolong orang yang dizalimi itu memang membela orang yang lemah, membantu untuk mendapatkan haknya dan menghentikan kezaliman yang terjadi terhadap dirinya. Tetapi ketika kita itu ingin menolong orang yang terzalimi atau dizalimi, tentu saja kita harus tahu bahwa siapa dan bagaimana kezaliman terjadi, siapa yang menzalimi dan bagaimana kezaliman itu terjadi. Artinya kita harus juga mencegah dari kemungkinan orang-orang yang berbuat zalim itu bisa melakukan zaliman. Karena kalau tidak ada pencegahan, maka orang yang berbuat zalim akan dengan leluasa menzalimi orang yang diinginkan oleh orang itu untuk menzalimi. Jadi dalam hal yang terkait dengan bagaimana kita itu menolong orang yang menzalimi atau terzalimi, maka harus ada dua pihak yang kita coba untuk kita dekati agar kezaliman itu bisa tercegah sebagai akibat dari ketercegahan kezaliman dari orang yang menzalimi dan orang yang terzalimi. Dan dalam kehidupan sehari-hari tentu saja ini bisa terjadi pada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ada satu ayat di antara sekian banyak ayat yang dipakai sebagai pijakan oleh para ulama terkait dengan bagaimana kita seharusnya menjauhi kezaliman. Yang menarik adalah ayat ini menjadi pilihan bagi para ulama untuk mengingatkan orang-orang yang beriman. Nah, kenapa orang-orang yang beriman itu diingatkan oleh Allah agar menjauhi tindakan kezaliman? Nah, ternyata di sinilah para ulama mengatakan bahwa iman itu tidak seharusnya menjadi sesuatu yang statis. Iman harus menjadi sesuatu yang dinamis dan fungsional. Sehingga di dalam keberimanan seseorang itu harus ada tindakan yang membuktikan bahwa dia betul-betul bisa melakukan tindakan dengan keimanan yang diakui atau diyakini oleh orang yang mengaku beriman itu. Maka dikatakan di dalam ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihati fayafihim ujurahum. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh itu akan diberikan oleh Allah dengan pahala yang sempurna sebagai akibat dari tindakan mereka yang mereka lakukan dengan iman mereka. Nah, berarti di sini dulu di dalam kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh para ahli tafsir terkait dengan ayat ini. Yang pertama, Allah itu mengingatkan kepada orang yang beriman dan sudah betul-betul bisa mewujudkan keberimanan mereka secara fungsional ke dalam amal saleh. Baik secara horizontal maupun secara vertikal. Dalam pengertian, dalam muamalah dan ibadahnya, mereka sudah mampu menunjukkan keberimanan mereka di dalam tindakan nyata. Apa yang kemudian dikatakan oleh Allah ini adalah janji. Siapapun orang yang beriman dan sudah bisa membuktikan keberimanannya secara fungsional menjadi amal soleh, yaitu tindakan-tindakan yang selaras dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, yang pada saatnya akan melahirkan nilai kemanfaatan bagi orang yang mengerjakannya dan orang yang berinteraksi dengannya, dan utamanya juga akan memberikan keutamaan bagi orang-orang yang melakukannya. Maka kemudian Allah menjanjikan, ini takkib, pasti Allah akan memberikan pahala kepada mereka
dengan kesempurnaan pahala yang diharapkan oleh orang yang beriman ketika mengamalkan semua perbuatan-perbuatan mereka dengan pijakan iman mereka. Nah, yang menarik kemudian di dalam rangkaian ayat ini difirmankan oleh Allah, "Wallahu la yuhibbudz zalimin." Allah. Nah, di sini disebutkan kata Allah untuk membuktikan bahwa Allah itu benar-benar ingin menyatakan sesuatu yang akan dinyatakan dengan prinsip thabit namanya, kokoh. Bukan mutaghayyir yang berubah-ubah. Pasti Allah la yuhibbudz zalimin. Allah itu pasti tidak akan pernah menyukai orang-orang yang zalim. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, apa makna dari firman Allah yang ada dalam rangkaian ayat ini, utamanya pada rangkaian firman Allah yang berada dalam kalimat terakhir. Secara ringkas begini, ketika Allah itu menyatakan bahwa Dia tidak akan pernah mencintai orang-orang yang berbuat zalim, maka sesungguhnya Allah itu tidak sama sekali menginginkan orang-orang melampaui batas apa yang seharusnya mereka lakukan. Batas itu apa? Batas itu aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Nah, orang yang zalim, kata Imam At-Tabari, maksudnya adalah orang-orang yang melampaui batas hingga melanggar apa yang tidak diperkenankan oleh Allah untuk dilanggar. Pertama, larangan itu nggak boleh dilakukan. Setiap orang yang melanggar aturan Allah, maka dikatakan dia itu bersikap zalim terhadap aturan-aturan Allah. Demikian juga selanjutnya, siapapun yang tidak melaksanakan perintah Allah yang seharusnya dikerjakan oleh orang itu, maka sebagai orang yang punya kewajiban untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, dia telah melanggar komitmen untuk melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan. Sehingga kalau diringkas, di dalam hal yang terkait dengan aturan itu ada kewajiban yang harus dipenuhi dan ada sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Kalau kemudian orang itu tidak memenuhi sesuatu yang seharusnya dipenuhi, melaksanakan perintah dan melanggar larangan, maka orang-orang itu disebut orang yang zalim terhadap Allah, yang pada saat kezaliman terjadi pada orang itu terhadap aturan Allah, maka dia akan mendapatkan dosa sebagai akibat dari kezaliman yang dia lakukan karena tidak taat pada apa yang telah menjadi aturan-aturan Allah. Nah, ilustrasinya kan mudah itu. Sekarang ada enggak orang yang sudah diatur dengan aturan tertentu oleh Allah, baik aturan yang langsung ada di dalam Al-Quran itu bisa kita baca, bisa kita pahami, maupun aturan-aturan yang kemudian dielaborasi oleh Rasulullah Muhammad SAW di dalam hadis-hadis yang bisa kita baca. Ada atau tidak orang yang sekarang ini dengan sengaja melanggar aturan-aturan Allah dan Rasulnya? Kalau ada, maka orang itu yang disebut orang yang zalim terhadap Allah. Oleh karena itu mereka disebut orang-orang yang akan mendapatkan azab sebagai akibat dari kezaliman yang mereka lakukan terhadap aturan-aturan Allah yang seharusnya mereka berlakukan. Yang kedua dikatakan kezaliman yang jauh lebih tinggi nilainya, artinya lebih buruk, itu adalah syirik. Kita harus punya sikap tauhid terhadap Allah, sehingga orang yang bersikap syirik itu disebut sebagai orang yang melakukan kezaliman yang besar. Syirik itu disebut dengan dzulmun adzim. Inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu kezaliman yang besar. Karena apa? Karena sikap tauhid yang seharusnya melekat pada dirinya tiba-tiba bergeser. Bahkan dia tinggalkan untuk menuju pada sikap syirik yang merupakan kebalikan dari sikap tauhid. Nah, di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 82 ditegaskan, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, dalam arti syirik, mereka itulah orang yang bersikap tauhid, sehingga mereka akan mendapatkan kenyamanan, keamanan, ketentraman dari Allah. Dan orang-orang itulah orang-orang yang disebut telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Orang yang terbebas dari sikap syirik,
mereka akan mendapatkan keberuntungan dari Allah karena mendapatkan petunjuk dari Allah, dan pada saatnya mereka akan mendapatkan ketentraman hidup di dunia karena sudah menjaga diri dari sikap syirik, dan tentu saja di akhirat mereka akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang berkali-kali dikatakan oleh para ulama terkait dengan bagaimana sesungguhnya sikap tauhid itu harus menjadi pijakan di dalam hidup. Ada satu ayat yang kemudian mendapatkan elaborasi penjelasan dari Rasulullah dan para sahabat di dalam atharnya, yaitu surah Luqman ayat 13. Di dalam kaitannya dengan hal ini, maka pribadi Luqman itu menjadi sebuah cerita yang betul-betul dipahami, kisah hidupnya itu betul-betul bisa diteladani. Dia menjadi ikon yang bisa dipakai sebagai contoh bagaimana bersikap tauhid pada dirinya dan mengajarkan sikap tauhid pada anak-anaknya. Nah, dikatakan di dalam ayat itu, wa idz qala Luqmanu libni wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Nasihat Luqman yang berkali-kali diucapkan dan pertama kali ditekankan oleh Luqman kepada anaknya adalah jangan sampai kamu bersikap syirik. Artinya apa? Sikap tauhid itu menjadi sesuatu yang ditekankan. Maka pendidikan kita itu seharusnya pertama kali disampaikan dalam wujud mau'idhah untuk bisa membuat orang itu sadar bahwa sikap tauhid itu harus jadi landasan di dalam berbuat sesuatu. Maka ketika orang bicara tentang pendidikan karakter dan sebagainya, itu mestinya pijakan awalnya itu adalah membangun sikap tauhid. Karena begitu sikap tauhid terbangun, maka dia akan hanya ingin berbuat sesuatu karena Allah, dengan aturan Allah dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dan itulah kemudian yang dikatakan oleh para ulama akan membangun adab yang baik dan benar. Orang yang berkeadaban di dalam hidup itu artinya ada orang yang punya komitmen kuat untuk bersikap tauhid. Sehingga apa? Di dalam kehidupan dia akan selalu punya sikap yang tepat ketika berjumpa dengan siapapun, dimanapun dan kapanpun. Berkenaan dengan ayat yang terkait dengan sikap ini, Ibnu Katsir misalnya mengatakan bahwa syirik merupakan kezaliman yang sangat besar, yang disebut di dalam bahasa Ibnu Katsir a'dzamud dzulm. Beliau mengutip apa yang disampaikan oleh Imam Bukhari dari Qutaibah, seorang sahabat, yang menyebutkan bahwa ketika turun surat Al-An'am ayat 82 yang berkali-kali dinyatakan oleh Rasulullah di dalam nasihatnya, itu sebenarnya sahabat itu bimbang. Mereka kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah kami tidak pernah menukar keimanan kami dengan kezaliman? Nah, atas pertanyaan itu kemudian Rasulullah menjawab, bukan demikian maksudnya. Bukankah kalian pernah mendengar ucapan Luqman kepada anaknya yang mengatakan, wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Artinya Luqman mengatakan pada anaknya, wahai anakku, jangan sampai kamu menyekutukan Allah. Sungguhnya menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar. Jadi kalau kita itu menasihati orang, itu bukan berarti orang yang kita nasihati itu adalah orang yang bersikap syirik. Karena apa? Boleh jadi orang yang bersikap tauhid itu tiba-tiba lupa untuk membangun sikap tauhidnya, karena komitmen untuk bersikap tauhid itu tidak mudah. Seperti pernah ada mahasiswa yang pertama kali tanya pada saya, Musin, saya heran kenapa setiap hari kita itu membaca ayat ihdinas siratal mustaqim. Padahal kita ini kan orang-orang beriman. Nah, siapa yang menjamin imanmu itu akan utuh selamanya? Komitmen Anda untuk mengatakan saya beriman itu diuji oleh Allah di dalam ujian kehidupan. Sanggupkah Anda menjaga keberimanan Anda dimanapun dan kapanpun Anda berada? Belum tentu. Maka kita berdoa kepada Allah agar Allah menjaga diri kita dalam rangka untuk membangun komitmen bersikap tauhid dimanapun dan kapanpun kita berada. Saya kan ustadz, enggak ada jaminan. Ustadz punya sikap tauhid selamanya. Saya kan kiai, enggak ada jaminan. Rasulullah sendiri pun membaca ayat itu setiap saat ketika beliau sholat. Artinya apa? Rasulullah sadar bahwa komitmen bersikap istiqomah di dalam iman itu tidak mudah. Karena godaan setan itu kapanpun akan ada dan tidak pernah berhenti setan untuk menggoda manusia. Rasulullah sendiri membaca, sahabat menirukan, mencontoh apa yang dibaca Rasulullah. Nah kita yang kalau dibandingkan dengan Rasulullah itu terlalu jauh. Ketika memohon pada Allah agar Allah menjadikan diri kita
terbebas dari godaan setan dengan ihdinas siratal mustaqim, itu artinya kita bermohon kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Karena apa? Pada saat ketika kita hidup bulan tidak mungkin kita itu akan menyimpang. Penyimpangan yang mungkin penyimpangan yang kita sadari sehingga kita menjadi menyimpang karena apa? Ada sesuatu yang menggiurkan untuk membuat kita menyimpang. Tetapi boleh jadi kita ini menyimpang dengan tidak sadar sehingga kita selamanya menjadi orang yang menyimpang karena tidak mengerti. Maka di dalam kaitan dengan penyimpangan itu ada kelompok orang yang disebut dengan ad-dallin, ada yang disebut dengan al-maghdub alaihim. Ad-dallin itu orang-orang yang menyimpang karena mereka tidak tahu bahwa mereka itu menyimpang. Siapa mereka? Kata para ahli tafsir, itulah orang-orang Nasrani yang menyimpang dari kebenaran dan mereka tidak sadar bahwa mereka sudah menyimpang dari sikap tauhid. Nah, siapa al-maghdub alaihim? Mereka orang-orang Yahudi. Mereka itu sebenarnya mengerti bahwa mereka itu menyimpang, tetapi mereka nekat untuk menyimpang karena apa? Ada sesuatu yang lebih dianggap penting oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu untuk mereka menyimpang dari sikap tauhid yang seharusnya mereka bangun. Nah, sekarang ada enggak orang yang berbuat jahat itu karena tidak tahu? Dan juga ada enggak orang yang berbuat jahat itu sebenarnya dia tahu bahwa dia itu berbuat jahat, tetapi karena ada kejahatan yang mereka lakukan itu menjanjikan sesuatu yang lebih menarik daripada sikap tauhid yang harus mereka bangun, mereka terjebak dalam kejahatan-kejahatan yang dilakukan. Yang contoh kasus yang paling mudah lah, koruptor itu tahu enggak bahwa korupsi itu jelek? Saya kira di antara mereka ada yang sadar kok bahwa korupsi itu tidak baik, tetapi apa boleh buat, mereka perlu mendapatkan sesuatu secara instan sehingga mereka nekat untuk melakukan korupsi. Mereka tuh ngerti bahwa korupsi itu jelek, tidak baik, tapi mereka nekat. Tapi ada juga mereka itu yang terjebak pada satu titik di mana cara berpikir mereka itu sudah rusak sehingga korupsi itu menjadi bagian dari tradisi yang turun-menurun ada di dalam komunitas mereka, dan mereka tidak pernah merasa bersalah dengan mereka melakukan korupsi itu. Artinya apa? Tindakan mereka itu adalah tindakan yang sudah menjadi bagian dari cara berpikir yang membuat mereka itu punya karakter sebagai koruptor. Demikian juga ketika Rasulullah itu mengingatkan tentang kebohongan. Ada nggak orang yang berbohong yang sadar bahwa kebohongan itu tidak baik? Ada, dan itu adalah sesuatu yang memungkinkan mereka itu akan sadar untuk tidak berbohong lagi. Tetapi ada orang yang sudah sedemikian rupa menjadikan kebohongan itu sebagai sesuatu yang biasa mereka lakukan. Mereka akhirnya apa? Menganggap kebohongan itu sebagai sesuatu yang harus mereka lakukan. Dan dengan sadar mereka melakukan kebohongan demi kebohongan untuk menutupi kebohongan yang mereka lakukan. Karena mereka berpendapat bahwa tanpa kebohongan mereka tidak dapat apa-apa. Ini yang selalu disampaikan oleh para ulama. Sehingga ketika Rasulullah itu melarang orang yang berbohong itu kan tegas. Iyyakum wal kadhiba. Ayo, jagalah dirimu dari kebohongan. Artinya apa? Kamu tidak berbohong, tidak boleh berbohong. Itu larangan. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena setiap kebohongan akan melahirkan keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan setiap keburukan itu akan berpeluang jadikan orang itu masuk neraka. Kali lagi, siapa yang bisa menjamin bahwa setiap orang itu tidak mau berbohong? Kalau dia sudah mengatakan hanya dengan kebohongan saya itu akan mendapatkan sesuatu. Nah, ini kalau dalam bahasa politik ada kecenderungan Machiavellis. Seorang penguasa kalau ingin mempertahankan kekuasaan dia harus pintar berbohong dan punya keberanian untuk selalu berbohong. Maka dia akan menjadi penguasa yang terus akan berkuasa dengan kebohongannya. Seperti seorang serdadu, pilihannya membunuh atau dibunuh. Kalau dia ingin selamat, bunuhlah lawan sebelum lawan itu punya kesempatan untuk membunuh. Ini kan logika Machiavellis yang boleh jadi di kalangan para politisi itu masih menjadi sebuah keyakinan yang harus kemudian dilakukan dalam tindakan setiap saat dia ingin berkuasa dan mempertahankan kekuasaannya. Naudzubillahi min dzalik. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, demikian juga orang yang zalim itu akan bisa memberikan reduksi terhadap ketaatan kepada Allah sehingga ketaatannya tidak sepenuhnya dilakukan. Boleh jadi melanggar perintah Allah itu menjadi sebuah kesenangan karena apa? Dia merasa bahwa pelanggaran terhadap aturan Allah itu memberikan keuntungan, dan boleh jadi dia akan menjerumuskan diri pada azab Allah karena apa? Dia tidak sadar bahwa dengan menyalahi aturan-aturan Allah itu dia sesungguhnya berada di jalan setan. Dan yang terakhir, dia dengan sadar berhukum dengan hukum Allah, dengan hukum selain hukum Allah,
padahal dia sadar bahwa dalam setiap kesempatan dia punya peluang untuk berhukum dengan hukum Allah, tetapi karena pilihannya ketika dia harus berhukum dengan hukum Allah, dia tidak beruntung, maka dia akan memilih untuk berhukum dengan hukum yang berseberangan dengan hukum-hukum Allah. Sehingga penyimpangan-penyimpangan itu menjadi sesuatu yang membudaya, dan pada saatnya kezaliman itu akan semakin menjadi-jadi, dan disitulah kemudian budaya kebohongan misalnya itu akan menjadi sesuatu yang sulit untuk berantas. Karena apa? Kebohongan demi kebohongan akan menjadi sesuatu yang dinikmati oleh banyak orang, dan bahkan orang-orang jujur pun akan menjadi orang yang tersingkir. Karena apa? Dia menjadi kelompok minoritas di antara mayoritas orang yang suka berbohong. Dan orang yang suka berbohong karena punya power, tahu bahwa orang yang jujur itu adalah ancaman, maka sebelum dia mengancam, dia akan disingkirkan. Oleh siapa? Oleh para pembohong yang memang tidak senang dengan kehadiran orang-orang yang jujur. Ini ilustrasi yang sederhana. Mestinya ilustrasinya tidak sederhana itu, tapi inilah apa yang bisa saya sampaikan. Yang terpenting, mari kita hindari kezaliman untuk siapapun. Kezaliman kepada Allah, kezaliman pada diri sendiri, kezaliman pada orang lain, sehingga kita akan mendapatkan hak diri kita dan tidak merampas hak orang lain, apalagi Allah. Dan pada saatnya itu hanya akan dilakukan oleh orang-orang yang beriman dan punya komitmen dengan keimanannya untuk hanya bersikap tauhid dalam rangka untuk mencari ridha Allah semata-mata. Inilah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.